Bismillahirrahmanirrahim. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Pada garona sepung Allah Ta'ala to maka singi tepukna dengan orang fasik. Apakah sama orang yang betul-betul beriman dengan orang fasik? Apa itu fasik? Sepupu satu kali munafik. Fasik itu mengaku Islam tapi bele-bele. Islam pencitraan. Nah, itu fasik namanya. Ya, pura-pura berislam. Pada ngana sepung Allah Ta'ala makutanai. Allah bertanya, ini sebut dalam ilmu tafsir jawabul jawab. Allah bertanya lalu Allah juga yang jawabnya. Sama tidak orang beriman dengan orang fasik? La yasta'un. Kadepung Allah Ta'ala dekna pada. Jauh beda. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, maka si tepukna, dia jaga perintah Allah, dia hindari larangan Allah, dia taati ajaran agama Allah, dia hindari segala larangan-larangan Allah, maka kata Allah, saya kembalikan dia ke surga. Surganya dunia, insya Allah surganya akhirat. Nah, yang bertanya, Ustaz, di dunia ini ada nih ke surga? Bukan ada surga kolinoe, Ustaz? Sudah ada. Mana surga dunia? Satu, menurut para ulama, surga dunia itu satu, punya anak yang soleh dan soleha. Nah, itu surga dunia itu. Kalau bapak tidak ada kerja, sudah pensiun, sudah mulai tua uzur, kemudian anaknya sudah pada jadi-jadi, anaknya sudah pada kaya, anaknya bagus pangkatnya, tapi tidak sekedar baik pangkat, tapi agamanya juga bagus, maka itu bapak sudah dapat surganya dunia. Makanya kalau ada orang lama ki ketemu, berpuluh-puluh tahun baru ki ketemu, apa biasa ditanya? Tidak ditanya itu berapa rekeningmu, karena tidak ditanya itu berapa luas sawamu. Biasa orang langsung tanya, berapa anakmu? Loh? Tapi Nabi lah mahasiswaku itu dulu, Ustaz, berapa anakmu? Dulu itu. Kalau sekarang berapa istrimu? Saya bilang tidak aku tahu kalau yang begitu ya. Oh, bapak-bapak kalau cerita banyak istri langsung ketawa. Berani tiga. Berani kena dia lihat istri di sana. Nah, saya coba nih. Pasti untukkan ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, surga dunia itu punya anak yang taat. Alhamdulillah, kalau anak kita masuk waktu sholat langsung gelisah, dia datang ke masjid, itulah surga dunia itu kita dapat. Punya anak yang baik agamanya. Yang kedua, surga dunia apalagi? Punya istri yang taat. Belum dikasih tahu sudah siap. Ya. Istri yang baik itu adalah surga dunia. Yang ketiga, mana lagi surga dunia? Punya harta yang berkah. Ini surga dunia. Alhamdulillah, penghasilannya tawa tidak tetap tiap bulan. Kadang ada 1 juta, kadang juga 2 juta, kadang 500. Tapi alhamdulillah bisa pergi umroh. Nah, itu disebut berkah. Ada orang gajinya banyak, setiap kali panen sawahnya puluhan juta naik, tapi tidak pernah pergi tanah suci. Nah, itulah yang disebut surga dunia. Anak yang baik, istri yang taat, harta yang berkah. Yang keempat, surga dunia punya teman yang soleh dan soleha. Teman yang soleh dan soleha, saling mengingatkan. Masuk waktu sholat, ayo ke masjid. Nah, lihat ki masalah, majak je tu haji ni, masa masuk larak poncok mau pakai. Nah, majak ni tu, itu surga dunia sudah itu. Itu disebut surga dunia. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, mereka fasik, saya kasih kembali kau ke neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Mana nerakanya dunia? Nah, sebaliknya yang tadi, anak pan rasu-rasu. Telu anaknya, 1 pengisap, 1 pengedar, 1 kawin lari di bawah bandar. Nah, ini nerakanya di dunia kita dapat ini. Baru ki bilang A, dia sampai miset.
Sampai di rumah tidak pernah kita lihat sholat. Merokok di depannya orang tuanya. Ada itu anak-anak sekarang tidak menghargai orang tuanya, merokok di depan orang tuanya. Saya tanya, kenapa kau merokok? Kan bisa mencari uang, Ustaz. Bapak betul bisa cari uang, tapi merokok di depan orang tua itu bukan akhlak yang baik. Itu sudah neraka dunia itu. Anak pabali-bali, sopan sama istrinya, tidak sopan sama mamanya. Kalau sama istrinya, tahu pakai kesih, terserah nih bu, apa kita mau ikut mas saja. Kalau istrinya sekalinya sama mamanya, tomato apa cilakan ini, apa kalian nih, sudah. Ada pernah yang bilang sama saya majelis taklim di Makassar, Ustaz, kenapa itu mamaku makin tua makin genit, kulihat capek kau urus. Saya bilang, berapa lama nih begitu? Dia bilang, hampir 4 bulan ini Ustaz, akhir-akhir ini begini mamaku. Saya bilang, bu, baru 4 bulan begitu ibu, tak sudah jenuh maki. Kita itu 9 bulan dalam perutnya mama tak. Nah itulah, kalau anak kita tidak bagus agamanya, nerakanya di dunia itu didapat. Anak-anak sekarang, auzubillah min zalik, sopan sama cowoknya, baik sekali sama cowoknya itu. Ini tahu, yang kau keluar, iya kak, terserah jika kita mampu. Kalau baik ikut mak. Mau pergi, mau tidur, sini dulu cowoknya. Apa kita bikin kak? Sehat-sehat Jaki. Sudah Jaki makan malam kak. Jangan lupa di berdoa sebelum tidur. Salam selalu. Lale. Itu minta anak-anak. Nerakanya di dunia itu. Pulang sekolah tidak sholat, disuruh sholat marah. Nah, itu neraka dunia kita lihat. Dan salah satu sebabnya anak-anak begitu kalau kita selalu kasih makan barang haram. Salah satu sebabnya begitu kalau kita kasih contoh yang tidak bagus. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Jaga kau mapelok kau runtuk. Wasian di kau nah. 10 menit nah bilang piko dulu belikan ngarokok. Apalagi kalau guru merokok depan muridnya, tidak masuk di akalku itu. Masa guru merokok di kampus, guru merokok di sekolah, baru ditulis anak-anak jangan merokok, baru gurunya merokok. Di mana belajar ini guru? Guru beleng-beleng. Mudah-mudahan tidak ada guru merokok di sini. Ada merokok di sini? Ada? Saya berdoa berhenti merokok. Serius kak Pak? Bapak tahu enggak yang terkaya di Indonesia ini, 5 besar terkaya di Indonesia? Semua perusahaan rokok yang punya itu pabrik rokok, semuanya. Dan siapa punya uang? Kita orang Islam. Nah, bilang baik di rokok, siapa bilang baik? Bapak yang perokok ini. Betul baik itu rokok? Betul bagus? Kalau bagus itu rokok, suruh anak tak merokok di depan tak. Kalau bapak bilang itu rokok bagus, suruh anak tak sama istri tak merokok di depan tak. Mau kira-kira anak tak yang masih SMP sama istri tak merokok di depan tak? Mau kira-kira pak? Mau? Kenapa? Kenapa? Karena tidak bagus. Kenapa pada dihisap? Dari tidak jalan otakku kalau tidak merokok kau sah. Balik-balik kau. Buktinya Ramadan besokmu. Saya doakan berhenti merokok pak. Harga rokok itu yang tak 20.000 satu bungkus, tabung nih pak. Niatkan ya Allah, tak tuluk kak kesik, melok kak pajak, tapi dia udah pajak kok tak tulungnya. Ini duit ke 20 set dupang di pelok tabung nih, melok kalau minta buruk nana bifta, melok kalau betullah. Masa Allah tidak bantu ki? Ya, insyaallah. Apalagi kita adik-adik, tidak ada untungnya itu rokok, merugikan saja orang. Saya termasuk paling jengkel itu kalau ada orang merokok di sampingku. Karena kita ini perok yang tidak merokok, nah orang merokok di samping tak pulang, nah biar itu celana dalam bau rokok juga. Karena kita tidak merokok itu peka sekali kita punya hidung. Maka kalau bapak mau merokok supaya tidak mengganggu ustadz, bagaimana caranya ustadz? Bawa ke kompe-kompe. Begitu bapak merokok, kasih masuk itu asapnya di kompe-kompe. Sudah. Buang. Yang kasih keluar nak kena masuk di hidung tak, sudah keluar dari giginya yang banyak tainya. Kalau pulang kita sia nak berhenti nikah merokok pak, baraka ini tak sia.
Berakai pak. Ya pandai yolo iro manasai rawasilik natasiata. Setuju ibu? Berhenti suami kita merokok? Setuju? Dengar kikasian itu ibu-ibu. Bayangkan, Pak Bu, saya kadang ditanya, Ustaz, saya ini kodong 4 bulan mak selalu berdoa, tapi itu yang saya minta kau tidak dikasih. Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustaz, itu sebabnya. Kenapa bisa Ustaz? Rokok haram. Orang yang selalu makan barang haram, jauh doanya. Nandak ku makan Ustaz, ku isap ji. Sama ji bos. Dan bilang makruh. Itu yang makruh ulama sebagian di Jawa Timur karena dia juga merokok. Coba ulama Timur Tengah, ada ndak yang bilang makruh? Buka maki itu Google. Semua ulama-ulama Timur Tengah katakan haram. Jadi kalau mau dikabulkan doa tak cepat, berhenti merokok. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, anak yang suka merokok membantah, itu nerakanya di dunia itu. Apalagi nerakanya dunia, bene pa bali-bali. Pananaka, pedek matua pedek maneke, pedek matua pedek cerewet, pedek mata pedek migatonan re, pedek makututo. Perempuan sekarang ini kan banyak yang malas, tidak mau ngurus suami, mau masuk surga tidak ngurus suami. Siapa ajar ki? Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Mau? Passwordnya layani suami dengan baik. Itu nih passwordnya. Mau cepat masuk surga? Resepnya kata Nabi Pak nih. Wahai wanita-wanita muslimah, dirikan sholat 5 waktu. Berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan. Taati perintah suamimu. Jaga harga diri keluargamu. Tadahulul jannati bisalam. 7 pintu surga. Allah sediakan 7 pintu surga. Kalau kalian lakukan 4 ini, silakan kau masuk surga dari pintu mana kau suka di antara 7 itu. Tidak sama kita laki-laki, banyak syaratnya. Bagi kita perempuan, sholat, puasa, taat suami, jaga harga diri. Pilih 7 pintu surga, ibu mana mau masuk. Sholat Ustaz, alhamdulillah sholat. Puasa, alhamdulillah puasa. Jaga harga diri, alhamdulillah mak jilbab Ustaz, tidak keluar kak sembarang. Taat sama suami, ini dia Ustaz. Ya sekarang, ibu jangankan disuruh masak, ibu puasa Senin Kamis tanpa izin suami, dosa kalau ibu lakukan. Itu puasa itu, tidak izin suami, haram. Begitu wajibnya itu kita taati suami. Dia nama sampainya laki Ustaz, Allah tidak lihat itu. Yang Allah mau, ibu taat. Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, tidak ada yang pikir itu dulu, tidak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat, otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang, magai baik, makunre makukue pak, dia nagaga melok murus lakin. Kuku jina urus, muka nakira tembok, biru, kuning, coklat, abu-abu. Ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin, dede. Kalau tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sih dia ni mencilat nih. Kenapa dia kasih lebih dengan seperti artis Korea Ustaz? Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditata tinggal.
Coba, ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku, kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita, oh luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum, kopi biji-biji. Sudah itu digoreng. Jangan Ki bayangkan goreng pakai kompor gas, tidak. Kita pergi dulu ambil kayu, menyeberang sungai, dipikul. Kadangkala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nah bawa Ki air. Dijemur lagi tuh kayu, dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering, dijemur baru dipotong-potong, sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah, cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek B29 toh, dipotong-potong baru dikasih menyala, ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi, jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL, tidak ada kenal bedak pemutih, tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Teluk cicak mana kasih imana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau paru. Bagaimana nggak hancur? Paru mak jaluk tuni anaknya. Melok tuni manguk kasih balena. Mama cepat tak leceh. Wah, tidak ada mengeluh, tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu sekarang. Begitu paru leceh langsung dah. Ini karena istri, suami tidak ada guana, sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba perempuan dulu ikhlas, bekerja ikhlas. Siapapun suaminya, dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakep tidak cakep, sudah dilamar, ikhlas terima, amanah Allah. Ini orang tuaku, saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Suami sekarang kasih ikan tak kusuka Ustaz, akhirnya selingkuh. Agapi nangkani anakmu, sudah pasrah saja. Ibu-ibu dulu tidak ada cinta-cinta. Yang aku sayang, caledak nih Rani. Orang dulu. Jadi kopinya sudah natumbuk, baru ditapis. Baru sudah itu masak air, baru jadi kopi. 1 hari prosesnya bikin kopi. Tapi alhamdulillah Pak Galu rioloe dek pakasih nado galungnya yang kami mana kopina yolona. Kotudan kurang manre yang kana kopina. Dulu. Sekarang, nggak ada di suami dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pergi maki jalan-jalan di Lampak Tekabata, ada semua itu bapak-bapak minum kopi di warkop. Nggak ada dibikinkan kopi pagi-pagi. Kawai kasih nala cilaka. Batin sapak goy di borak kopi. Ketawa Ki, karena kita begitu. Makutu. Serius ini Bu ya? Bu. Nah enak sekali sekarang jadi perempuan. Dia itu orang dulu melahirkan, sekarang tidak mau normal, harus diiris saja. Sudah itu dulu itu ibu-ibu kentara itu kalau ada orang baru melahirkan di situ. Kenapa? Pagi-pagi banyak dijemur itu yang diduk-diduk. Sekarang pampers tidak ada nih. Pampers mana? Namo anak Pak Galung pampers Tony. Nah, saya salah kena mandi pampers. Coba. Tuh, ada lagi sekarang mengayun. Mengayun sambil naremut. Itu sekarang ayun, Pak. Ibu-ibu dulu kan enggak pakai ayun yang begini kasihan. Enggak, nak kasih masuk saja sarung 2, nak cipik kayu baru nak kasih begini sambil mengantuk itu kasih ya lale. Itu dulu. Nah, sekarang kita lihat naremut itu. Naremut itu masih malas. Apalagi masaknya tidak ada mie masak pakai kompor, di listrik semua. Bapak Ibu, Bu terutama jangan kasih makan anak kayak begitu. Let's cooker 2 hari nih
Coba kasih keluar, cabut listriknya, 5 menit pasti basi. Kenapa anak-anak sekarang banyak cepat penyakitan? Anu basi dia makan. Kalau ibu-ibu dulu kan enaknya kita mau pikir makan baru masak, dan enaknya masih panas. Saya malah masih ingat itu ditutup apa di atasnya, daun pisang, supaya apa? Tidak keluar harumnya. Jadi pas kita makan AC baru. Sekarang ibu-ibu mau begitu. Padahal ibu-ibu dulu tidak ada gajinya suaminya, tidak jelas penghasilannya, galunna toina jama, bagi hasil. Bagi hasilnya apa? Kalau pikir bagi 5, 4 nambil yang punya sawah, 4 karung, 1 karung yang nambil yang kerja. Suami dulu. Sekarang ibu-ibu luar biasa, ada gaji bulanannya, bagus rumahnya, ada mobilnya, baju dibelikan sesuai seleranya. Masa tidak bisa kirus suami tak? Kalau begini istri, maka itu istri yang penghuni surga. Tapi kalau yang penanaka, pak bali-bali, pak bali bola, pak gosip, ada begitu istri tak pak? Ada? Ada? Diapain itu Ustaz? Ya makin cerai, tambah jadi 2 supaya ada perbandingannya. Garak tai, ancangi cakup aja pemarue ko tuh, kasih tahu begitu. Itu kok bani bola lah deh, aku mau bani bola ke meteru tuh sapa kabaru itu, apa makara sapa ku alhamdulillah. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang kedua, surga dunia, neraka dunia, anak jahat tidak nurut, istri tidak nurut. Yang ketiga, harta yang tidak berkah. Mana disebut harta tidak berkah? Banyak duitnya, tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dinikmati. Berapa banyak orang banyak duitnya, tapi apa yang kita lihat? Duitnya justru menyiksa dia. Pakai judi. Kan banyak orang begitu. Banyak duitnya tapi makin dekat dengan Allah. Mobil makin jauh dari Allah. Mobilnya dia pakai selingkuh. Rumahnya dia pakai judi. Ada itu rumah bagus pak, tempati judi. Auzubillah min dzalik. Pergi ke Makassar, bukannya pergi majelis taklim, tapi pergi apa? Tempat berzina. Itu biasa kalau lewat kayak itu pulang tengah-tengah malam taksia, lewat jalan Nusantara. Banyak tuh mobil kode DP, sekampung ini dari Pindrang. Ini namanya setengah mati cari uang, dapat uang beli tiket masuk neraka. Alhamdulillah. Dan yang keempat, ya, nerakanya dunia. Apa yang keempat? Punya teman yang ada maunya baru baik. Nah ini teman politik ini yang begini. Kalau tim sukses, mau pilkada, mereka tuh mencaji tim sukses, disuruh bikin baleho 5, 2 dina bikin, hilang 3. Nah ini hati-hati, banyak itu begitu. Ketika kita camat, banyak yang datang, pisang goreng datang, kelapa datang, tapi begitu hilang jabatan tidak ada yang datang. Nerakanya di dunia di depan itu. Untuk mendapat teman yang baik adalah pilihannya teman orang beriman. Kalau kita berteman gara-gara harta, ketika harta hilang maka dia hilang. Kalau kita berteman gara-gara jabatan, ketika jabatan hilang maka hilanglah teman kita. Maka bertemanlah kita gara-gara karena agama.